Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dektio Marandika, NIM 220553149, dosen pengempu Prof. Dr. Cokkordo Gede Dirto Nindyo, ST, MT. Di sini saya akan mempresentasikan heat treatment of carbon steel and hardenability. Heat treatment of carbon steel merupakan proses pemanasan material supaya mendapatkan hasil yang dibutuhkan, baik dan mikrostruktur maupun kekerasan. Tahap-tahap dalam melakukan heat treatment pada baja ada beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu austenticing, full annealing, stress relief annealing, and process annealing, normalizing, spherodizing, hardening, tempering, martempering, houseforming. Austenticing. Pada proses ini, baja dipanaskan sampai di atas suhu transformasi dan ditahan dalam waktu yang cukup sehingga dikonversi seluruh atau sebagiannya ke austenit. Tiap jenis baja membutuhkan suhu dan waktu yang berbeda-beda dalam proses ini. Full annealing. Pada proses ini dilakukan pendinginan yang sangat lambat dengan tujuan untuk melunakkan baja dan memperbaiki machinability baja, dan pada proses ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan penyempurnaan butir dan distribusi seragam dari unsur penyusunan yang ada. Stress relief annealing and process annealing. Kedua proses ini digunakan untuk menghilangkan stres dengan melakukan pemanasan di bawah suhu sekitar 700 derajat Celcius. Proses anneal digunakan dalam industri, lembaran, dan kawat untuk menghilangkan tekanan akibat kerja dingin dan melunakkan baja dengan rekristalisasi untuk dikerjakan lebih lanjut. Normalizing. Proses ini dilakukan dengan memanaskan baja sampai suhu di kisaran austenticing yang digunakan dengan pendinginan di udara sampai suhu kamar yang bertujuan untuk menghasilkan baja yang lebih keras dan kuat daripada anil penuh dan untuk memperbaiki ukuran butir. Spherodizing. Metode yang sering digunakan untuk menghasilkan struktur spherodized adalah A. Megang jangka panjang pada suhu tepat di bawah garis suhu kritis bawah. Yang B. Pegang secara bergantian tepat di atas dan tepat di bawah garis suhu kritis bawah. Struktur spherodized memberikan machinability yang baik, kekerasan minimum, dan duktilitas maksimum. Hardening. Proses yang biasa digunakan untuk pengerasan baja adalah austenity. Logam dengan memanaskannya sampai suhu di atas suhu transformasi dan menahannya untuk waktu yang cukup lama untuk melarutkan karbida di austenit dan kemudian mendinginkan baja austenitis dengan cepat, biasanya dengan pendinginan dalam air atau minyak, menyebabkan transformasi austenit menjadi martensit. Tempering atau gambar adalah perawatan panas yang mengurangi stres dan melembutkan. Hal ini dilakukan pada baja segera setelah pengerasan.
Sementara tujuan pengerasan adalah untuk mendapatkan kekerasan maksimal kondisi martensit sepenuhnya dalam baja, bahwa tempering adalah menjual sebagian dari kekerasan untuk membeli beberapa keulatan. Aus-tempering ini merupakan proses perlakuan panas khusus yang menghasilkan struktur yang 100% bainit dalam perawatan aus-tempering, yang merupakan salah satu jenis pendinginan terputus. Bagian baja pertama kali dilepaskan dengan pemanasan ke suhu autentifikasi yang cepat dan kemudian didinginkan dengan cepat. Smart tempering merupakan proses pendinginan terputus yang memiliki suhu berbeda-beda, meskipun operasi tempering yang biasa tidak perlukan setelah perawatan panas yang lebih lambat untuk menghilangkan tekanan pendinginan adalah kebiasaan untuk menyelesaikan perlakuan panas ini dengan cara mengimbangi peningkatan ductilitas. Ausforming ini adalah jenis pemutus terputus lainnya di mana baja austenitis didinginkan dengan cepat untuk menghindari hidung biru tiara sampai suhu di atas mengalami kerusakan plastis pada suhu tersebut dan kemudian dipadamkan pada suhu sekitar untuk menghasilkan struktur martensit. Dengan proses ini, pengerasan ragangan ditambahkan pada pengerasan Quen, dan ini memberikan produk yang sangat kuat untuk kepentingan teknik utama. Ausforming biasanya diikuti dengan tempering singkat. Hardenability merupakan sifat kemampuan kerasan yang dimiliki oleh baja. Pengujian Jomini. Metode Jomini. Pada uji Jomini, di material dipanaskan dalam tungku sampai suhu transformasinya dalam kurung austenit dan terbentuk sedemikian rupa sehingga dapat dipasangkan pada aparatus Jomini. Kemudian air disemprotkan dari bawah sehingga menyentuh permukaan bawah spesimen. Dengan ini didapatkan kecepatan pendinginan di setiap bagian berbeda-beda. Pada bagian yang terkena air mengalami pendinginan yang cepat dan semakin menurun ke bagian yang tidak terkena air. Dari hasil pengukuran kita akan mendapatkan nilai kerasan yang berbeda-beda pada tiap bagian. Kekerasan dan kemampuan kerasan. Kerasan adalah ukuran dari daya tahan terhadap deformasi plastik, sedangkan kemampuan kerasan hardenability adalah kemampuan bahan untuk dikeraskan dan menentukan ke dalam serta distribusi yang ditimbulkan dari proses quenching austenity. Dan berikut adalah faktor yang mempengaruhi keduanya, yaitu adapun kekerasan. Yang pertama, kandungan karbon. Yang kedua, jarak pendinginan. Yang ketiga, heat treatment. Adapun juga faktor kemampuan kerasan, yaitu yang pertama, kecepatan pendinginan. Yang kedua, komposisi kimia. Yang ketiga, perlakuan permukaan. Yang keempat, ukuran butir. Dan yang kelima, suhu pemanasan. Kebermaknaan kemampuan kerasan. Meskipun pengerasan baja meningkat dengan meningkatkan kandungan karbon sederhana dari paduan karbon ringan memang sangat rendah, namun baja karbon komersial selalu mengandung beberapa mangan
karena proses pembuatannya dan meningkatkan kemampuan pengerasannya. Kemampuan mengeras dikaitkan dengan elemen paduan terlalu tinggi tidak diinginkan pada baja struktural, terutama yang harus dilas. Mengingat hal ini, baja struktural untuk pembangunan jembatan, bangunan, dan kapal diharuskan memiliki kemampuan pengerasan yang rendah. Sekian pembahasan presentasi saya tutup dengan Dhamma Santi. Om Santi, Santi, Santi.